Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama untuk bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita dalam mencari ilmu. Dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum memasuki materi berikutnya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kita masuk pada bagian bab kedua, yaitu bertema tentang pentingnya kita menuntut ilmu. Dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, yang mana di dalam surat Al-Alaq tercantum dalam ayat 1 sampai ayat 5, yang mana Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mana artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dari sini, dari surat yang tadi disebutkan, dari sini kita paham bahwa pentingnya kita menuntut ilmu, yaitu dengan menuntut ilmu kita akan tahu segalanya. Kita akan tahu apa yang tidak kita ketahui dengan kita belajar, dengan kita berproses dalam menuntut ilmu. Itu pertama, yaitu bacalah dengan menyebut nama Allah. Iqra', iqra', iqra'. Ada pula hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang mana artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaknya ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari sini ketika kita mengharapkan perkara-perkara dunia, maka kita harus menguasai ilmu itu tersebut. Dan apabila kita mengharapkan perkara-perkara dunia, perkara-perkara akhirat, maka kita pun harus disertai dengan ilmu juga. Apabila kita mengharapkan kedua-duanya, maka harus disertai pula dengan ilmu, yang artinya harus seimbang antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, di sini juga kita diwajibkan dalam hadisnya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, di sini kalau misalkan manusia tidak diwajibkan untuk menuntut ilmu, yang ada dunia ini, Indonesia ini tidak akan semaju sekarang, mereka akan berleha-leha, mereka akan menikmati kehidupan dunia yang seadanya tanpa mereka harus tahu dan harus menelaah dan mencari ilmu yang diberikan oleh Allah. Terdapat pula di dalam surat Al-Quran, ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang insyaallah artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari kutipan ayat tersebut menerangkan bahwa betapa Allah akan mengangkat derajat mereka yang menuntut ilmu
beberapa kali lebih tinggi daripada yang tidak menuntut ilmu. Isyarat ini menandakan bahwa dengan ilmulah manusia bisa menjadi lebih mulia. Nah, tidak dengan hartanya, apalagi nasabnya. Dalam sebuah hadis disebutkan pula tentang "Faman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan illal jannah." Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari kedua dalil di atas menerangkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu karena Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dari Rasulullah juga menjelaskan bahwa dengan belajar atau berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Seperti yang kita pernah dengar, saya pernah dikasih tahu sama guru saya bahwa ketika orang berjalan untuk menuntut ilmu, maka malaikat itu akan menggetarkan beberapa sayapnya untuk menaungi orang tersebut, orang yang menuntut ilmu. Makanya orang menuntut ilmu itu sampai ada kata-kata yang tuntutlah imbul dari buayan bayi hingga liang lahat. Jadi pas baru lahir sampai ajal menjemput pun kita dituntut untuk menuntut ilmu. Mungkin sekian dari pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.